Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurifah Salsabila dan ada rekan saya Nazwa Dwi Nur Azmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi implementasi laporan keuangan CV Gamara Jaya Mondial. Di sini kami akan menjelaskan mulai dari profil perusahaan, transaksi utama, hingga analisis kondisi keuangan dan rekomendasi strategis. CV Gamara Jaya Mondial merupakan UMKM yang ada di bidang industri kreatif dan retail. Nah, untuk khususnya produk ini tuh ada di kerajinan kulit atau bisa juga disebut sebagai leather goods. Perusahaan ini dikenal dengan nama Gamara Leather. Gamara sendiri diambil dari bahasa Makassar yang berarti gagah. Gamara Leather memiliki beberapa cabang, salah satunya ada di Jalan LRT Marta Dinata, nomor 217, Kota Bandung, lebih tepatnya di area dalam Skytree Coffee and Eatery. CV Gamara Jaya Mondial resmi berdiri sejak tahun 2010. Untuk di cabang yang Skytree ini, kita mulai beroperasi dari tanggal 7 September 2025, dan cabang ini tuh memiliki struktur organisasi dari owner, lalu ke admin, lalu ke customer public relation, dan ke crew store. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme operasional perusahaan. Dalam kegiatan operasionalnya, CV Gamara Jaya Mondial ini memiliki 3 fokus utama, yaitu manajemen inventory, pengelolaan kas, dan alur stok pemasaran. Barang diperoleh dari produsen, kemudian dikelola sebagai persediaan dan juga dipasarkan kepada konsumen. Dan hasil penjualan tersebut akan dimasukkan ke kas perusahaan untuk menunjang operasional sehari-hari. Aset penting yang dimiliki perusahaan meliputi kas sebesar 24.300.000, lalu persediaan barang dagang sebesar 103.929.000, dan modal pemilik sebesar 270.457.000. Sedangkan untuk beban operasional utama perusahaan terdiri dari beban sewa sebesar 90 juta dan juga beban gaji sebesar 25.240.000. Beban ini merupakan biaya tetap yang cukup besar dan memengaruhi laba di perusahaan. Saat ini saya akan menjelaskan ringkasan transaksi utama CV Gamara Jaya Mondial. Pada periode bulan Oktober 2025 hingga bulan Desember 2025, CV Gamara Jaya Mondial memperoleh pendapatan penjualan sebesar 148 juta rupiah. Nah, pendapatan ini menjadi sumber utama arus kas perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin analisis kondisi keuangan CV Gamara Jaya Mondial. Yang pertama itu ada dari sisi stabilitas. Kondisi keuangan perusahaan itu tergolong stabil karena mereka tuh nggak punya utang kepada pihak luar. Namun dari sisi tantangan, margin laba bersihnya masih tertekan akibat tingginya biaya tetap, terutama di beban sewa dan beban gaji. Sedangkan dari sisi likuiditas, perusahaan masih memiliki aset lancar yang cukup untuk menunjang operasional harian perusahaan. Lalu, beberapa kendala utama yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu biaya sewa yang tinggi dibandingkan dengan volume penjualan. Lalu, perputaran stok yang lambat sehingga terjadi penumpukan persediaan. Lalu yang ketiga yaitu persediaan pencatatan yang manual. Hal ini beresiko menimbulkan selisih data stok dan juga keuangan. Rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama yaitu efisiensi biaya dan juga peningkatan strategi pemasaran. Yang kedua, mengenai digitalisasi pencatatan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi yang berbasis cloud. Yang ketiga yaitu optimalisasi manajemen inventory melalui promosi produk slow moving dan stock of name rutin. Setelah apa yang saya sampaikan tadi dan juga rekan saya sampaikan, demikian pemaparan kami mengenai implementasi laporan keuangan pada CV Gamara Jaya Mondial. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang baik. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.